pasar namanya Grand Bazaar. Itu pasar gede banget lah intinya di Istanbul, dan itu katanya juga salah satu pasar tertua di sana, udah ada dari zaman, wah nggak tahu deh kapan. Hai gengs, ketemu lagi kita. Ya, gak usah lama-lama ya. Buat yang belum kenal aja, gue Doni. In brief, gue adalah seorang traveler. Di video YouTube kali ini, gue akan ngejawab beberapa pertanyaan Q&A gitulah ceritanya ya. Pertanyaan dari Instagram gue setahun yang lalu sih, udah lama banget. Cuman baru sempet gue jawab sekarang, beberapa doang gitu ya, karena udah juga gue jawab di Instagram. Ini ada banyak banget pertanyaan, tapi gue kerucutkan jadi 7 aja. 7 pertanyaan yang memang sebenarnya common, orang-orang tuh nanya berulang kali tentang Turki gitu. Tapi oke, gue akan jawab pertanyaan kamu dulu. Oke, pertanyaan pertama. Oh, ini bukan pertanyaan pertama, ini langsung 3 pertanyaan kayaknya. Ke Turki perlu visa atau enggak? Butuh budget berapa? Dan waktu yang paling pas buat ke Turki itu kapan? Oke, kita jawab satu-satu dulu ya. Yang pertama, ke Turki perlu visa atau enggak? A few moments later. Jawabannya adalah perlu, dan itu enggak susah sama sekali. Kalian bisa melakukannya, membuat visa itu dengan 2 cara. VOA, visa on arrival, jadi ketika kalian nyampe ke Turki, kalian baru buat visa. Dan yang kedua, kalian bikin visanya di Indonesia melalui electronic visa atau e-visa di website Dubes Turki. Nanti untuk websitenya kalian bisa lihat di description di bawah ya, tinggal diklik aja kalau emang kalian mau bikin e-visa gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Butuh budget berapa? Well, kalau untuk ngomongin masalah budget, sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang sifatnya nggak tentu, nggak tetap, karena sebenarnya budget orang, tingkat pengeluaran orang itu beda-beda, gaya traveling orang itu beda-beda gitu ya. Jadi kalau ngomongin budget, ya bawa secukupnya. What the fuck? Kalau gue sendiri kemarin pergi ke Turki, itu ngebudgetin uang sekitar 15 juta in total, udah sama tiket pesawat ya. Karena tiket pesawatnya gue dapat murah, lagi promo-promoan 6 juta dapat PP. Kemudian di sananya gue, ya mungkin sebenarnya menurut gue udah cukup boros gitu ya. Gue nggak tahu apakah ada yang lebih boros lagi, bisa mungkin sampai 25 juta atau 100 juta hanya untuk sekali ke Turki doang, atau mungkin ada yang jauh lebih hemat, itu akan lebih bagus. Jadi kalau ngomongin butuh budget berapa, itu gue nggak bisa jawab gitu ya. Tapi sebagai patokan, nginep per malam di sebuah hostel di Turki itu sekitar 200.000 per kepala per malam. Kalau di hotel mungkin sekitar 300 sampai 500 ribuan per malam. Tapi di kamar ya mungkin bisa berdua atau beberapa orang gitu ya. Terserah kalian mau seperti apa gaya jalannya. Terus kalau untuk makan, sekali makan di sana itu dari 40.000 sampai 60.000 untuk satu porsi makanan. Untuk minumannya ya murah lah ya, 8.000 sampai 20 ribuan kayak harga. Sebenarnya kayak harga di Jakarta juga sih. Oh ya, dan kalau untuk transport ini juga beda-beda ya, karena gue juga di sana nggak naik bis, gue itu cuma naik online ride hailing juga ya. Itu di Turki punya sendiri, namanya Bitaksi, warnanya kuning. Jadi gue nggak pakai Uber karena gue nggak bisa login, nggak tahu kenapa, nggak ngerti. Intinya ada aplikasi sendiri khusus untuk di Turki namanya Bitaksi, warnanya kuning kayak gini. Repot banget, parah, nggak ada translation ke Inggris. Tapi gue nggak tahu kalau sekarang apakah udah ada atau enggak ya, karena terakhir gue kesana itu belum ada. Terus berapa hari waktu yang pas buat ekspor Turki? Kalau gue sendiri sih ya kemarin jalan 9 atau 10 hari itu udah cukup. Walaupun kalian ditanya pasnya berapa hari, ya itu sebenarnya tergantung orang juga gitu ya. Ada yang pasnya seminggu, ada yang pasnya mungkin 2 minggu, ada yang pasnya lebih dari 2 bulan. Yang namanya jalan-jalan pasti nggak akan ada pasnya gitu. Semua tergantung itinerary dan kalian tuh di sana tujuannya ngapain gitu. Kalau cuma wisata, ngelihat sana sini yang bagus foto-foto, gue rasa nggak perlu lama-lama juga gitu ya. Apalagi kalian punya kesibukan lain di
kampung halaman kalian gitu, entah pekerjaan atau kalian punya usaha sesuatu. Jadi, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kemarin ke kota mana aja, Don? Well, berarti sekarang gue ngomongin itinerary gitu ya. Kalau untuk itinerary, gue dari Jakarta menuju Istanbul. Cuma semalam 2 malam terus gue ke Kayseri. Nah, Kayseri ini sebenarnya ini port dimana gue tuh akan menuju Kapadokia. Nah, dari Kapadokia gue juga nggak lama nih. Pokoknya gue tuh kalau jalan mencelak, tapi yang pasti tempat gue tuh banyak yang gue kunjungi. Gue dari sana menuju ke arah Adana. Nah, di Adana itu kota besarnya. Tapi sebenarnya tujuan gue itu menuju ke Ceyhan. Kenapa gue pengen ke Ceyhan? Karena ada sesuatu yang gue kejar. Gue pengen mengunjungi castle. Itu bagus banget lah, intinya castle itu tua peninggalan dari bangsa Armenia. Karena letaknya juga udah menuju perbatasan ke negara Suriah ya. Terus gue langsung lanjut lagi jalan ke kota yang namanya Konya. Gue nggak lama juga di Konya karena gue hanya mengunjungi museum-museum juga gitu ya. Gak ada apa-apa, cuma museum doang. Lanjut, gue naik bus lagi 3 jam menuju Egirdere. Oke, jadi Egirdere itu kota kecil, bentuknya itu semacam semenanjungnya ke danau tapi bukan ke laut gitu ya. Kalem banget, sepi, kayak hampir gak ada orang. Ya mungkin ada tapi gak banyak penduduk di sana. Danaunya juga, wah itu magis banget karena memang itu nggak lagi musim liburan, jadi kesana sepi banget. Bahkan sampai di hotel aja si Harifal tuh ketakutan gara-gara memang udah kayak hampir kita doang, nggak ada lagi yang nginep di hotel itu. Dari Egirdere gue langsung lanjut lagi jalan menuju Izmir. Izmir ini terkenal ya, sebenarnya orang-orang Turki itu banyak juga mengunjungi Izmir gitu. Kenapa? Karena di Izmir itu ada salah satu spot namanya Ephesus, apalah gimana cara bacanya, Ephesus intinya. Itu peninggalan orang-orang zaman Romawi ya kayaknya, Romawi zaman dulu gitulah. Intinya kayak semacam ada amphitheater yang gede banget, kayak GBK-nya zaman dulu gitu ya, tanpa atap tapi ngelingkar setengah lingkaran yang mungkin gunanya dulu bukan buat nonton film tapi lebih karena yang orang nontonin orang lain berantem itu, gladiator segala macam ribut di tengah lapangan gede, itulah intinya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Hotel yang kemarin dipakai namanya apa aja, Bang? Wait. Oke, pertama ketika gue nyampe dari Jakarta menuju Istanbul, gue nginep di Hanci Hostel. Ini lokasinya di tengah kota, harganya murah banget. Pokoknya ini keren banget, Pak. Lokasinya dekat kemana-mana juga, tinggal jalan kaki. Terus nextnya gue kan ke Kapadokia ya. Gue nginep di The Dorm Cave by Travelers. Ini juga nggak mahal, pokoknya ini bagus. Modelnya tuh hostelnya kayak kita tinggal di dalam goa. Abis dari Kapadokia, gue tuh menuju ke Konya. Gue nginepin di hotel, ini harganya hotel bintang 4 atau bintang 5, namanya Bera Konya Hotel. Harganya murah banget guys, cuma semalam 400 ribuan, dan itu gue berdua sama Harifal itu temen gue. Terus selanjutnya gue ke Egirdere. Nah ini gue nginep juga, gue di Lale Pension. Ini juga harganya murah, cuma 100 ribuan, 200 ribuan per malam. Enak banget tempatnya. Terus gue nginep di Pamukkale di Asawa Hotel. Nextnya gue bener-bener nginep di Nisea Hotel. Ini di Selçuk, Izmir, yang bagian Selçuknya yang ada tadi Ephesus itu. Kemudian lanjut gue balik lagi ke Istanbul, tapi gue nggak nginep di hotel yang sama. Ini sekitaran Taksim Square. Ini di Sweet Dreams Istanbul Hostel maksud gue. Oke, next. Share website buat booking balon udara di Kapadokia. Gue bookingnya dari Klook. Kalau kalian pernah dengar aplikasi itu ya, namanya Klook, Klook, warnanya oranye. Jadi kalian kalau mau booking experience activity ketika traveling itu sebenarnya bisa melalui Klook apapun sih, tapi yang gue tahu memang buat experience Klook itu yang terbaik gitu ya untuk kemanapun. Dan ketika gue naik kuda di Kapadokia, gue juga booking di Klook. Kalau kalian mau naik balon udara, silakan kalian juga bisa buka aplikasi Klook. Ya ini terakhir ya, tempat rekomen beli Turkish Delight dong. Gue,
Ya oke, gue belanja sih, tapi cuma beli Turkish Delight doang di Turki, dan gue nggak beli yang aneh-aneh karena memang gue bagasi juga ala kadarnya ya, nggak beli banyak. Koper juga isinya juga nggak bisa muat banyak karena gue juga bawa baju secukupnya dan nggak bawa koper berlebih gitu. Gue beli di pasar namanya Grand Bazaar, itu pasar gede banget lah intinya di Istanbul, dan itu katanya juga salah satu pasar tertua di sana, udah ada dari zaman, wah nggak tahu deh kapan, pokoknya udah lama banget. Emang bentuk arsiteknya juga mirip banget gitu loh guys, tapi lengkap sih, apapun ada di Grand Bazaar itu. Dan gue hanya beli Turkish Delight. Untuk nama tokonya gue nggak inget, tapi di sana tuh banyak banget yang jualan. Oh iya, kalau ini tips aja dari gue ya, ketika lo beli Turkish Delight, lo icip dulu mana yang enak mana yang enggak, dan lo cari abang-abang yang ramah dan apa ya, yang bisa bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Ya jadi di sana tuh banyak juga para pedagang di Grand Bazaar tuh yang bisa bahasa Indonesia, karena saking banyak turis kita entah dari haji atau memang sengaja berwisata ke sana. Dan sekian itu 7 pertanyaan paling common dari Instagram kemarin soal Turki. Untuk video Turkinya gue upload setelah video ini. Well, good luck buat kalian yang mau ke sana, tapi setelah pandemi corona, dan tetap jaga kesehatan. Intinya itu aja lah ya. Oke, sampai jumpa di vlog-vlog gue selanjutnya. Semoga makin kesini vlog gue semakin berguna buat kalian semua netizen kesayangan aku. Oke, bye-bye.